Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai Ayo Kita Berlatih 6.1 soal nomor 1 sampai 12. Happy watching. Baik, sekarang kita akan membahas soal nomor 1. Tentukan kondisi berikut yang menunjukkan kondisi untung, rugi atau impas, serta tentukan besarnya untung atau rugi dari pengeluaran dan pemasukan sebagai berikut. Nah, kita lihat untuk yang pertama. Nah, di sini yang pertama di sini pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 900.000. Nah, di sini pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan sehingga kesimpulannya pada kasus ini adalah untung. Nah, untungnya berapa? Untuk mencari untung, pemasukan dikurang pengeluaran 1 juta rupiah dikurang 900.000 rupiah sehingga untungnya sama dengan 100.000 rupiah. Baik, selanjutnya yang kedua di sini pemasukannya 1 juta rupiah, selanjutnya pengeluarannya 1.200.000 rupiah. Nah, di sini pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Sehingga pada kondisi ini, pada kasus ini dapat disimpulkan mengalami kerugian. Nah, kita akan lihat ruginya berapa. Rumus rugi itu adalah pengeluaran dikurang pemasukan 1.200.000 rupiah dikurang 1 juta rupiah sehingga ruginya sama dengan 200.000 rupiah. Baik, yang ketiga di sini pemasukannya 2 juta rupiah, pengeluarannya 2 juta. Nah, di sini kalau kita perhatikan pemasukan dan pengeluarannya sama. Sehingga pada kasus ini kesimpulannya adalah impas. Jadi, tidak untung dan tidak rugi. Selanjutnya, untuk yang keempat, pemasukannya 1.500.000 rupiah, pengeluarannya 1.550.000 rupiah. Nah, kita perhatikan di sini pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Sehingga pada kasus ini dapat disimpulkan mengalami kerugian. Nah, kita lihat kerugiannya berapa. Kerugian itu sama dengan pengeluaran dikurang pemasukan. 1.500.000 rupiah dikurang 1.500.000 rupiah. Nah, sehingga rugi sama dengan di sini ruginya 50.000 rupiah. Baik, yang terakhir yang kelima di sini pemasukannya 1 juta rupiah. Pengeluarannya 800.000 rupiah. Pada kasus ini dapat disimpulkan mengalami keuntungan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan sehingga mengalami keuntungan. Nah, besar keuntungannya sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. 1 juta rupiah dikurangi 800.000 rupiah. Sehingga untung sama dengan 200.000 rupiah. Baik, selanjutnya di sini untuk soal nomor 2, seorang pengusaha mengeluarkan 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 250.000 rupiah, maka besarnya pendapatan yang didapat pada hari itu adalah, baik di sini yang diketahui adalah yang pertama di sini pengeluaran. Pengeluarannya di sini sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya di sini kerugiannya sebesar 250.000 rupiah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pendapatannya. Nah, baik, kita tahu bahwa rumus kerugian itu rugi sama dengan pengeluaran atau HB, harga beli, dikurang pendapatan atau harga jual. Nah, sehingga dari rumus ini, kalau kita ingin mencari pendapatan atau harga jual, pendapatan atau harga jual sama dengan pengeluaran atau harga beli dikurang rugi. Kita masukkan angkanya, pengeluarannya 1 juta rupiah, kemudian ruginya 250.000 rupiah, sehingga pendapatannya 750.000 rupiah.
Maka dapat disimpulkan besarnya pendapatan yang didapat pada hari itu adalah Rp750.000. Baik, selanjutnya soal nomor 3, seorang pedagang sayuran mengeluarkan Rp1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000, maka besarnya pendapatan yang didapat pada hari itu adalah, nah baik kita buatkan yang diketahui. Jadi di sini yang diketahui adalah pengeluaran. Pengeluarannya di sini sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya di sini keuntungan yang diperoleh sebesar Rp200.000. Yang ditanyakan di sini adalah pendapatan yang didapat pada hari itu. Nah, baik, di sini kita tahu bahwa rumus dari keuntungan, untung sama dengan pendapatan atau harga jual dikurang pengeluaran atau HB, harga beli atau sering kita sebut sebagai modal. Nah, di sini kita ingin mencari pendapatan. Nah, dari rumus ini kita peroleh rumus dari pendapatan atau harga jual itu sama dengan pengeluaran atau HB, harga beli atau sering disebut modal ditambah untung. Nah, di sini kita masukkan angkanya. Pengeluaran di sini Rp1.000.000 ditambah untungnya Rp200.000. Sehingga pendapatannya sama dengan Rp1.700.000. Maka dapat disimpulkan besarnya pendapatan yang didapat pada hari itu adalah sebesar Rp1.700.000. Berikutnya soal nomor 4, seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar Rp1.000.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah Rp6.000 per bungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan Rp200.000 dari usaha kerupuknya tersebut, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harusnya dibuat? Nah, jadi di sini kita buatkan terlebih dahulu yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah modalnya di sini sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya harga per bungkusnya yaitu Rp6.000. Selanjutnya untungnya di sini Rp200.000. Seorang penjual kerupuk ini merencanakan pemasukannya. Rencana pemasukan itu sama dengan modal ditambah untung. Modalnya Rp1.000.000, kemudian untungnya Rp200.000, sehingga rencana pemasukannya itu sama dengan Rp1.200.000. Nah, di sini yang ditanyakan adalah banyak kemasan kerupuk yang dibuat. Nah, untuk mencari banyak kemasan kerupuk yang dibuat, di sini rumusnya adalah rencana pemasukan dibagi harga per bungkus. Nah, kita masukkan angkanya. Rencana pemasukannya sama dengan Rp1.200.000. Kemudian di sini harga per bungkusnya Rp6.000. Nah, di sini di bawah kita bisa coret nolnya 3, di atas juga bisa kita coret nolnya 3. Sehingga di sini 1.200 per 6 itu sama dengan 200. Maka dapat disimpulkan banyak kemasan kerupuk yang dibuat itu sama dengan 200 kemasan. Baik, selanjutnya di sini kita akan lanjutkan pembahasan kita soal nomor 5. Seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar Rp1.000.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah Rp8.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal Rp250.000 dari jualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harusnya dibuat? Nah, jadi di sini kita buatkan yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui di sini adalah modalnya sebesar Rp1.000.000. Kemudian di sini harga per porsinya Rp8.000. Nah, di sini keuntungan minimalnya di sini Rp250.000. Seorang penjual bakso ini merencanakan pemasukan. Rencana pemasukannya di sini berarti modal ditambah untung. Modalnya Rp1.000.000, kemudian untungnya Rp250.000, sehingga rencana pemasukan di sini sama dengan Rp1.250.000. Nah, di sini yang ditanyakan adalah banyak porsi yang dibuat. Nah, untuk menentukan banyak porsi yang dibuat, di sini rumusnya sama dengan rencana pemasukan dibagi harga per porsi. Kita masukkan angkanya. Jadi di sini rencana pemasukannya sama dengan Rp1.250.000. Kemudian harga per porsinya di sini Rp8.000. Nah, di sini di bawah bisa kita coret nolnya 3. Kemudian di atas juga bisa kita coret nolnya 3, sehingga
1.250 dibagi 8 itu sama dengan 156,25. Nah, banyaknya porsi yang dibuat itu kan tidak mungkin bernilai desimal, sehingga di sini kita bulatkan ke atas, maka sama dengan 157. Nah, sehingga dapat disimpulkan banyak porsi yang dibuat di sini adalah 157 porsi. Berikutnya, soal nomor 6, seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar Rp900.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga satenya adalah Rp9.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan dari jualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harusnya dibuat? Nah, jadi di sini masih sama seperti yang tadi, kita buatkan yang diketahui terlebih dahulu. Jadi di sini yang diketahui yang pertama adalah modal. Modalnya di sini sama dengan Rp900.000, kemudian harga per porsinya Rp9.000. Nah, di sini yang ditanyakan adalah banyak porsi sate minimal yang dibuat. Nah, untuk menentukan banyak porsi sate di sini sama dengan modal dibagi harga per porsi. Kita masukkan angkanya. Modalnya di sini sama dengan Rp900.000, kemudian harga per porsinya di sini Rp9.000. Nah, di sini di bawah bisa kita coret nolnya 3, di atas juga bisa kita coret nolnya 3. Sehingga di sini sama dengan 900 per 9. Nah, 900 per 9 itu sama dengan 100. Nah, di sini banyak porsi yang dibuat itu sama dengan 100 porsi. Nah, kalau kita perhatikan, jika penjual sate ini menjual 100 porsi, maka penjual sate ini mengalami impas. Artinya apa? Artinya penjual sate ini tidak untung dan tidak rugi. Nah, supaya seorang penjual sate ini untung, maka porsi yang dibuatnya harus kita tambahkan 1 porsi lagi, sehingga banyak porsi sate minimal yang dibuatnya adalah 101 porsi. Soal nomor 7, seorang penjual soto mengeluarkan modal sebesar Rp900.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga sotonya adalah Rp10.000 per porsi. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000, maka berapa porsi soto yang berhasil terjual? Nah, jadi di sini kita buatkan yang diketahui. Jadi di sini yang diketahui adalah modal. Modalnya Rp900.000, kemudian harga proporsinya Rp10.000. Untungnya di sini Rp250.000. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah banyak porsi soto yang terjual. Nah, untuk menentukan banyak porsi soto yang terjual, di sini modal ditambah untung per harga per porsinya. Kita masukkan angkanya. Modalnya di sini Rp900.000, kemudian ditambah untung, untungnya Rp250.000. Per harga per porsinya Rp10.000. Sehingga di sini Rp900.000 ditambah Rp250.000 itu sama dengan Rp1.150.000 per Rp10.000. Nah, di sini di bawah bisa kita coret nolnya 4. Di atas juga bisa kita coret nolnya 4, sehingga di sini sama dengan 115 per 1. Nah, 115 per 1 itu sama dengan 115. Maka dapat disimpulkan banyak porsi soto yang terjual di sini adalah 115 porsi. Soal nomor 8, seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal sebesar Rp800.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga nasi gorengnya adalah Rp8.000 per porsi. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar Rp160.000, maka berapa porsi nasi goreng yang berhasil terjual? Nah, jadi di sini kita buatkan yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah modal. Modalnya di sini Rp800.000. Selanjutnya di sini harga per porsinya Rp8.000. Berikutnya kerugiannya. Kerugian di sini sama dengan Rp160.000. Yang ditanyakan adalah banyak porsi nasi goreng yang terjual. Nah, sebelum kita menentukan banyak porsi nasi goreng yang terjual, di sini kita menentukan pemasukannya atau pendapatannya terlebih dahulu. Nah, dari rumus rugi, kita bisa menentukan pendapatan yang diperoleh dari penjual nasi goreng ini. Kita tahu bahwa rumus dari rugi itu sama dengan pengeluaran atau harga beli dikurang pendapatan atau harga jual. Nah, sehingga dari rumus ini
Untuk menentukan pendapatan atau pemasukan itu sama dengan pengeluaran atau harga beli atau biasa kita sebut sebagai modal dikurang rugi. Nah, di sini kita masukkan angkanya. Pengeluaran atau harga beli atau sering kita sebut sebagai modal di sini sama dengan Rp800.000 dikurang ruginya sebesar Rp160.000 sehingga pendapatannya di sini sama dengan Rp640.000. Selanjutnya di sini kita menentukan banyak porsi nasi goreng yang terjual. Rumusnya adalah pendapatan dibagi harga per porsinya. Kita masukkan angkanya. Pendapatannya di sini Rp640.000 dibagi harga per porsinya Rp8.000. Nah, di sini di bawah bisa kita coret nolnya 3. Di atas bisa kita coret nolnya 3 juga, sehingga di sini yang tersisa 640 dibagi 8. Nah, 640 dibagi 8 itu sama dengan 80 porsi. Nah, maka dapat disimpulkan banyak porsi nasi goreng yang terjual adalah 80 porsi. Soal nomor 9. Adi membeli sepeda motor dengan harga Rp4 juta. Sepeda itu ia jual dengan harga Rp4.200.000. Tentukan persentase untungnya. Nah, kita buatkan yang diketahui dulu. Jadi di sini yang diketahui adalah harga belinya. Harga belinya di sini Rp4 juta. Selanjutnya harga jualnya Rp4.200.000. Nah, yang ditanyakan adalah persentase keuntungan. Nah, sebelum kita menentukan persentase keuntungan, di sini kita harus menentukan untungnya terlebih dahulu. Nah, untung itu sama dengan harga jual dikurang harga beli. Nah, harga jualnya di sini berapa? Kita masukkan angkanya. Harga jualnya Rp4.200.000, kemudian dikurang harga belinya Rp4 juta. Sehingga keuntungannya di sini sebesar Rp200.000. Nah, sekarang kita menentukan persentase dari keuntungan. Persentase dari keuntungan di sini rumusnya adalah untung per untung dibagi harga beli dikali 100%. Nah, kita masukkan angkanya. Untungnya di sini Rp200.000, kemudian harga belinya Rp4 juta dikali 100%. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Kita coret nolnya di atas ini 5. Di bawah juga kita coret nolnya 5. Sehingga di sini sama dengan 2/40 dikali 100%. Nah, 2/40 ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 2. Sehingga di sini 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Selanjutnya 40 dibagi 2 di sini sama dengan 20. Nah, 1/20 dikali 100% itu sama dengan 5%. Nah, dari mana 5%? 5% ini didapat dari 1 dikali 100 itu sama dengan 100, kemudian per 20%. Sehingga 100/20 di sini sama dengan 5%. Maka dapat disimpulkan persentase keuntungannya adalah sebesar 5%. Baik, berikutnya kita akan membahas soal nomor 10. Pak Roni seorang pengusaha penjualan telur asin. Tiap hari Pak Roni membeli 500 butir telur asin dari petani telur asin dengan harga Rp1.200 per butir. Jika ongkos perjalanan sebesar Rp20.000 dihitung sebagai biaya operasional, tentukan harga jual telur asin Pak Roni agar untung. Nah, di sini kita buatkan yang diketahui dulu. Yang diketahui di sini adalah banyak telur asinnya, yaitu sebanyak 500 butir. Selanjutnya di sini harga per butirnya Rp1.200. Selanjutnya ongkos perjalanannya di sini sebesar Rp20.000. Nah, yang ditanyakan adalah harga jual telur asin agar mendapatkan untung. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus menentukan harga beli 500 telur asinnya. Rumusnya adalah banyak telur asin kita kalikan dengan harga per butirnya. Nah, banyak telur asin tadi 500 butir dikali harga per butirnya 1.200. Sehingga 500 dikali 1.200 itu sama dengan Rp600.000. Nah, berikutnya di sini kita akan mencari modal. Modalnya rumusnya adalah harga beli 500 telur asin kita jumlahkan dengan ongkos perjalanan. Nah, harga beli 500 telur asin tadi sudah kita cari, sudah kita peroleh, yaitu sebesar Rp600.000 ditambah ongkos perjalanannya Rp20.000. Sehingga di sini
Rp600.000 ditambah Rp20.000, maka modalnya sama dengan Rp620.000. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan harga jual telur per butir dengan modal tersebut. Nah, rumusnya adalah modal dibagi banyak telur asin. Nah, modalnya Rp620.000 dibagi banyak telur asinnya 500 butir. Sehingga Rp620.000 dibagi 500 ini sama dengan Rp1.240. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa agar memperoleh keuntungan, maka telur asin tersebut per butirnya harus dijual dengan harga lebih dari Rp1.240. Soal nomor 11. Seorang penjual nasi mengeluarkan Rp2.750.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar Rp150.000, maka besarnya pendapatan yang didapat pada hari itu adalah, nah di sini kita buatkan terlebih dahulu yang diketahui di sini adalah pengeluaran atau harga beli atau sering kita sebut sebagai modal sebesar Rp2.750.000. Nah, selanjutnya di sini kerugiannya sebesar Rp150.000. Yang ditanyakan adalah pendapatannya. Nah, kita tahu bahwa rumus rugi itu sama dengan pengeluaran atau harga beli atau sering disebut sebagai modal dikurang pendapatan atau harga jual. Nah, dari rumus rugi ini kita peroleh pendapatan, rumus pendapatan sama dengan pengeluaran atau harga beli atau sering disebut sebagai modal kita kurangkan dengan rugi. Nah, di sini kita masukkan angkanya. Angkanya di sini modal sama dengan Rp2.750.000 dikurang ruginya Rp150.000. Sehingga pendapatannya atau harga jualnya di sini sama dengan Rp2.600.000. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan besar pendapatan yang didapat adalah Rp2.600.000. Selanjutnya soal nomor 12. Jika X menyatakan besarnya modal usaha yang dikeluarkan dan Y menyatakan besarnya pemasukan yang didapatkan, tentukan hubungan antara X dan Y pada setiap kondisi berikut menggunakan tanda hubung lebih kecil dari, lebih besar dari, atau sama dengan. Nah, kita lihat dulu yang A. Di sini jika X titik-titik Y, maka usaha tersebut rugi. Nah, kondisi rugi itu ketika modal lebih besar daripada pemasukannya. Berarti di sini tandanya adalah lebih besar dari. Nah, yang B, jika X titik-titik Y, maka usaha tersebut untung. Kasus untung terjadi ketika modal lebih kecil daripada pemasukan yang didapat. Sehingga untuk yang B di sini tandanya lebih kecil dari. Nah, yang C harusnya di sini C ya, bukan D. Jika X titik Y, maka usaha tersebut impas. Nah, impas akan terjadi ketika modal usaha yang dikeluarkan sama dengan pemasukan yang didapat. Sehingga untuk yang C di sini, jika X sama dengan Y, tandanya sama dengan ya. Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi dalam video ini mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.